Relawan teman Ahok berhasil mencapai target mengumpulkan 1 juta KTP untuk Gubernur Basuki Cahayapurnama agar bisa melaju kembali melalui jalur independen di pemilihan Gubernur DKI 2017. Pencapaian mereka menorehkan catatan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara di sisi lain, dinamika politik juga membuat sejumlah partai politik merapat dan mendukung Ahok agar bisa kembali terpilih menjadi Gubernur DKI untuk periode jabatan kedua, sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan rumah sampai tuntas demi mewujudkan Jakarta yang bermartabat dan manusiawi. Selama Basuki Cahayapurnama memimpin Jakarta, sederet pencapaian dan terobosan patut diacungi jempol. Meski tak bisa menafikan, masih ada pula kekurangan yang perlu diperbaiki. Tapi yang pasti, Ahok berusaha merubah wajah Jakarta sebagai jantung ibu kota negara menjadi lebih baik, tertata rapi dan manusiawi. Ini yang membuat banyak warga Jakarta berharap Ahok kembali memimpin Jakarta di periode jabatan keduanya. Namun nyatanya, bagi sebagian kalangan, keberhasilan Ahok tetap saja tak dipandang sebelah mata. Beragam manuver politik dan hantaman terus dihujamkan ke Ahok dengan menghembuskan adanya kerugian negara dari kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras sampai pada kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Tujuannya jelas agar Ahok terjegal dan tak bisa ikut berkompetisi lagi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Sebab dalam berbagai hasil survei, popularitas dan elektabilitas Ahok masih mengungguli tokoh-tokoh lain yang coba dimunculkan. Setelah lebih 4 bulan berjibaku, akhirnya kegigihan para relawan teman Ahok yang sukarela bergerak demi masa depan Jakarta yang lebih baik bisa mencapai target mengumpulkan 1 juta KTP. Pencapaian ini mereka rayakan dengan menggelar syukuran di markas teman Ahok di Pejaten, Jakarta Selatan yang juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Makanya sekarang hari ini sebetulnya betul-betul komplit, kita dapat 1 juta. Kita juga sebetulnya dalam musda itu juga kita Golkar juga dapatkan 24 kursi sebetulnya untuk maju. Jadi sekarang kita punya 2 jalan, kita mau jalan tol atau mau jalan biasa sekarang. Dua-dua terbuka. Kalau dulu kan sebelum ada 1 juta, kita ragu apakah ada partai yang mau dukung atau tidak. Ternyata sebelum sampai 1 juta pun partai dinyatakan mendukung. Nah jadi ini kita perlu duduk bersama, tergantung teman-teman Ahok. Kan dia juga ngajuin ke MK juga. Yang penting misi untuk memberikan saya tiket jamin pasti maju ke pencalonan gubernur ini sudah terbuka. Sejalan dengan terpenuhinya 1 juta KTP untuk Ahok, di sisi lain, dinamika politik yang terus bergerak, sejumlah partai politik mendeklarasikan dukungannya ke mantan Bupati Belitung Timur itu. Dukungan dari Partai Nasdem, Hanura, dan Golkar, Ahok dipastikan bisa pula maju dari jalur partai politik karena sudah mendapat 24 kursi di DPRD DKI Jakarta. Lantas, apa langkah selanjutnya dari teman Ahok setelah pengumpulan 1 juta KTP tercapai? Apakah teman Ahok tetap menginginkan Ahok maju melalui jalur independen dan membuat tradisi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Atau bersikap terbuka dan legowo bersama dengan parpol pendukung mengawal Ahok menduduki posisi orang nomor 1 di DKI kembali? Bagaimanapun juga, politik adalah seni kemungkinan. Dan dalam politik, semua hal bisa saja terjadi. 1 juta KTP untuk Ahok berhasil dikumpulkan relawan teman Ahok sehingga bisa mengusung Ahok maju di pemilihan Gubernur DKI 2017 melalui jalur independen. Sebelumnya sejumlah partai politik juga sudah mendeklarasikan dukungan mereka dan memuluskan jalan bagi Ahok maju dari jalur partai politik. 2 jalan sudah terbuka lebar bagi calon petahana Ahok, lantas apa langkah lanjutan dari teman Ahok? Apa mereka tetap ingin Ahok maju dari jalur independen dan mencatat tradisi baru? Atau bersikap terbuka menerima partai politik dengan persyaratan tertentu? Untuk membahas hal ini di studio sudah hadir narasumber kita, pendamping ahli dari teman Ahok, I Gusti Putuarta, dan beliau juga mantan komisioner KPU yang juga menjadi pendamping pendamping ahli teman Ahok. Langsung Pak Putu, kalau kita bicara soal setelah 1 juta KTP, lalu apa? Teman-teman masih tetap
melaksanakan 2 pekerjaan hari ini. Apa itu? Pertama, masih menerima KTP. Oke. Itu sebabnya kemarin posisi terakhir Artinya belum ditutup ya? Belum. Booth-booth masih tetap jalan. Sampai sekarang masih banyak yang memberikan KTP-nya Ya, untuk Ahok. sampai malam kemarin kan malah sudah 1.024.000 malah. 1.024.000. 24.362 ya. Dan hari ini juga mungkin akan tetap bertambah. Jadi ini kan selebrasi saja kemarin bahwa kita sudah memenuhi target 1 juta itu. Oke. Tapi kita tidak menutup dukungan. Oke. Nah, kalau kompilasi angka 1 juta ini kemudian dibuat perbandingan dengan suara partai, sebetulnya semua partai sudah terlewati ini. Tinggal PDI Perjuangan saja di pemilu kemarin di Jakarta yang 1,2 juta suaranya dengan 28 kursi. Ini kekuatan politik real. Jadi kita pertama itu tetap KTP, yang kedua sambil teman Ahok juga menyiapkan infrastruktur jaringan di level bawah, apapun pilihannya nanti. Maksud saya begini, jaringan ini ketika dibentuk nanti di Bintek diberikan keahlian begitu untuk melakukan proses pendampingan, maka kalau kemudian jalur independen yang ditempuh, maka teman-teman ini bisa melakukan proses pendampingan untuk proses verifikasi dukungan. Oke. Kalau toh misalnya jalur partai politik yang diambil oleh Pak Ahok, maka kawan-kawan ini juga masih bisa bekerja untuk proses pendampingan pemutakhiran daftar pemilih tetap dan proses jaringan untuk meyakinkan para pemilih kita di tiap TPS untuk nanti memilih. Artinya Ahok. infrastruktur jaringan itu saat ini memang belum siap sama sekali kalau verifikasi itu dilakukan. Sudah mulai kita sejak 3 minggu ini sudah mengeluarkan list formulir untuk kesediaan kawan-kawan yang 1 juta ini, mereka bergabung tidak hanya sebagai pendukung tetapi sebagai relawan untuk jadi pendamping. Udah ada respons dari mereka. Sudah ada Artinya responnya. mereka banyak yang bukan hanya ingin menjadi pendukung tapi juga betul-betul terlibat aktif dalam sebagai katakanlah sebagai tim pemenangan begitu. Oke. Ya. Nah. Sudah terbentuk di mana saja Pak Utuh? Ini sedang diteliti oleh kawan-kawan. Rencananya sekitar 1000-an orang yang kita akan rekrut untuk di 267 kelurahan ini. Ya. Nah, ini kalau kita bicara soal jalur independen atau jalur partai politik, koreksi kalau saya salah. Pada saat kemarin 1 juta itu terkumpul, Pak Ahok juga sebetulnya mengatakan bahwa dia tetap konsisten, tetap jalur di jalur independen. Saya menangkapnya agak berbeda. Kalau teman-teman Ahok, sudah jelas itu statement politiknya. Pertama, mereka tidak anti parpol. Kedua, tugas mereka adalah menyiapkan tiket untuk Pak Ahok. Ketiga, mereka tidak dalam konteks untuk menyandera Pak Ahok atas pilihan-pilihan itu. Yang keempat, mereka juga tidak dalam posisi, mereka dalam posisi untuk mengantarkan Pak Ahok jadi gubernur. Dan apapun pilihannya nanti, syarat mereka, nah ini syarat mereka, tolong jangan ganggu Pak Ahok dengan politik hutang budi, tolong jangan ganggu Pak Ahok dengan politik sandera, politik balas budi, dan Pak Ahok harus bertanggung jawab bukan kepada teman Ahok tetapi kepada rakyat Jakarta yang memilihnya. Itu teman Ahok yang moderat tuh ya. Ini statement resmi kemarin. Tapi saya baca di beberapa media juga ada yang bahkan akan melemparkan KTP-nya kalau misalkan Ahok pada akhirnya memilih partai politik. Bahwa ini pendukungnya ada sejumlah orang yang kemudian sangat konsisten beliau minta di jalur independen, saya kira ini kita itu real kan? Itu real ada. Tapi kekuatannya seberapa kita juga belum tahu. Apalagi kan sebetulnya beberapa waktu yang lalu juga Pak Ahok justru sudah menyatakan dengan sangat tegas mendeklarasikan diri akan maju melalui jalur independen dengan wakilnya Pak Heru Budi sebetulnya. Maka sekarang diskusinya adalah diskusi yang menurut hemat kita sudah berakhir hari ini. Kalau untuk Pak Ahok sudah menjelaskan tiket ini sudah siap, kendaraan ini sudah siap, ada jalan tol kata beliau, ada jalan biasa seperti biasa. Maka pertimbangan politiknya sekarang adalah atas pilihan jalan ini mana yang kemudian dari sisi kalkulasi politik akan memastikan bahwa beliau bisa kemudian memimpin Jakarta kembali. Kalkulasi politik itu apa sih sebetulnya hitung-hitungannya? Kalau kita bicara soal dia sudah menyatakan maju melalui jalur independen pada akhirnya memilih partai politik, itu mana yang kemudian kalkulasi politik dalam konteks gerbong pemenangan, dalam konteks gerbong pemenangan, mana di antara dua pilihan ini yang memastikan bahwa sinergitas kekuatan antara relawan dengan partai politik itu bisa terbangun dengan baik. Karena bagi saya pribadi yang berkecimpung di lapangan soal-soal semacam ini, taruhan untuk kemudian memastikan Ahok terpilih adalah sinergitas kekuatan ini. Ya, nah Pak Putu, sebetulnya kan gini, kalau kita bicara soal politik memang tidak ada kawan dan lawan yang abadi gitu ya. Betul. Tapi kalau misalkan meludah mengambil ludah yang sudah dilontarkan itu bukannya agak sedikit negatif? Makanya diskusi kita hari ini kan kemudian itu yang poin yang pertama, bagaimana kemudian masuk ke sana. Kemudian yang kedua adalah konsistensi sikap, standar etik dari seorang pemimpin gitu misalnya kan. Nah, di antara
antara dua pilihan ini kemudian silakanlah kemudian para pihak, Pak teman Ahok sendiri, Pak Gubernur sendiri, dan siapapun partai politik untuk melakukan komunikasi politik pada saat ini atas pilihan-pilihan itu. Sekarang sederhananya begini, kalau kemudian opsi pertama masuk di jalur perseorangan, kemudian Pak Ahok siap kalah dengan segala risikonya, tapi standar etik yang sudah dibangun selama ini untuk menghargai 1 juta itu jalan, silakan. Itu akan luar biasa sekali, akan dikenang banyak orang misalkan kalau seandainya Pak Ahok. Nah, kemudian atau apakah beliau kemudian bisa meyakinkan teman-teman Ahok dan para pendukungnya di partai politik bahwa pilihan inilah yang rasional, Anda seperti yang dikatakan kemarin oleh Pak Ahok, jangan tinggalkan saya. Walaupun misalnya lewat partai politik, Pak Ahok tetap akan jalan masuk bersama-sama dengan teman Ahok dan bisa publik menerima itu sebagai Ahok tidak akan meninggalkan teman Ahok itu sebagai sebuah pilihan lalu menang. Ya silakan juga. Jadi sepenuhnya hari ini bola itu ada di tangan Pak Ahok untuk mengambil pilihan. Kita terima penelpon dulu dari Klender. Pak Rudi, selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Berita Satu, selamat pagi Pak Putu. Silakan Pak Rudi. Ya, jadi begini, kalau menurut saya tidak ada masalah mau partai manapun yang akan mendukung Ahok, silakan. Nanti dari pihak teman Ahok buat kontrak politik dengan mereka, buat kontrak politik dengan mereka. Satu, supaya jangan mereka tuh merongrong Ahok, jangan merongrong Ahok. Kalau mendukung yang nothing tulus lah, jangan nanti istilahnya kebijakan Ahok atau ada kepentingan yang terselubung di balik itu semua. Saya yakin Ahok ini memang gubernur yang sudah sangat dipilih sama publik kok, itu aja. Pak Rudi, halo Pak Rudi, atau lebih baik sebetulnya tidak ada kontrak politik sama sekali, mendukung saja, tidak perlu ada kontrak politik. Begini, harus ada kontrak politik. Kenapa? Kalau misal di belakang hari dalam perjalanan terus ada satu partai politik yang berkepentingan dalam DKI ini, lebih bagus out aja. Begitu aja. Baik, begitu aja. Baik Pak Rudi, terima kasih banyak. Pak Rudi sama dengan kawan-kawan teman Ahok. Mereka akan menyatakan dalam statementnya kemarin, Pak Ahok jadi kemudian tidak ada hutang budi politik kepada siapapun, bahkan kepada teman Ahok pun mereka tidak mau. Hanya hutang budi politik kepada rakyat Jakarta. Itu pernyataannya sangat kuat ya. Sangat kuat. Kalau tidak salah teman Ahok sudah sempat bertemu dengan Golkar membahas hal ini. Aktivis Golkar yang kemarin bertandang 2 kali ke teman Ahok untuk kemudian membangun komunikasi politik. Maka kemarin juga Pak Ahok sendiri memberikan sinyal kepada teman Ahok, ayo kita sekarang mulai berkomunikasi dengan teman-teman partai untuk mengambil keputusan terbaik. Saya kira ini 1 bulan ke depan ini akan jadi sangat menarik, dan saya kira mungkin teman-teman Ahok juga akan membuka diri untuk membangun ruang komunikasi itu. Karena posisi bargaining posisinya sekarang kan sudah jelas dengan 1 juta ini. Berhadapan dengan teman-teman partai, kita punya kepercayaan diri dengan basis pendukung yang sudah jelas ini. Mari mengambil pilihan yang paling rasional, paling mulia, yang memastikan kemudian karena ini politik kemenangan untuk Pak Ahok. Ya, sebetulnya kan gini, saya juga agak kurang paham memahami bahwa ini jalan tol dan jalan biasa sebetulnya ya. Karena kalau kita hitung-hitungan kalkulasi Pak Putu, ada 3 partai politik, Hanura, Nasdem, dan Golkar paling tidak yang sekarang sudah mendukung Pak Ahok. Nah, Hanura dan Nasdem pernyataannya sangat jelas, mau dari partai politik atau jalur independen mereka akan tetap mendukung. Artinya sebetulnya 2/3 dari partai politik itu ditambah 1 juta teman-teman Ahok itu sebetulnya nilainya sudah 3/4 paling tidak. Betul. Dan ini bukan jalan tol lagi, ini udah lewat udara ini dalam sebetulnya. proses kalkulasi politik, maka hanya 1 partai politik Golkar yang belum menyatakan secara mungkin eksplisit. hitungannya tidak sesederhana itu. Hitungannya adalah kalau kita berbicara kalkulasi politik, bagaimana mencapai kemenangan itu? Ketika bicara bagaimana mencapai kemenangan itu, maka berapa kuota yang diperlukan? Jelas 50% plus 1. Agar kuota 50% plus 1 itu terjadi, maka sebaiknya kontestasi politiknya seperti apa? Ada 2. Kalau ada 2, salah satu pasti akan dapat 50% plus 1. Berarti seluruh ruang bangunan yang dibangun sekarang hari ini adalah memastikan bahwa seluruh kekuatan itu ada di Ahok di satu pihak, dan silakanlah di tempat lain satu pihak. Tetapi dengan perhitungan politik ini, misalnya kemudian ada 3 calon, katakanlah seperti itu, maka punya potensi terjadi 2 putaran. Mungkin Pak Ahok akan menang, tapi energinya akan lebih panjang misalnya. Siapa tahu tidak bisa sampai 50% plus 1. Ataupun bisa saja 3 pasangan calon pun 50% plus 1, maka ini yang memerlukan analisis, ini yang memerlukan kalkulasi, data-data statistik yang sangat cermat, sehingga kalau saya ditanya kemudian,
dengan calon independen kita bisa meyakinkan standar etik kita bisa jaga, tetapi kita pasti memastikan bahwa Pak Ahok akan menang 50% plus 1. Rekomendasi saya jelas, jalur independen. Pak Putu, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya.